Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu dosen yang sudah memberi kami tugas ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi presentasi tentang modal dan kekayaan perusahaan. Baik, sebelum lanjut ke dalam materi, saya akan memperkenalkan dahulu anggota kelompok saya, yaitu pertama Muhammad Ebi, kedua Amanda Mutia, ketiga Muhammad Ihsan, dan keempat Saiful Ma'mun. Kali ini saya akan membahas beberapa materi tentang apa itu modal, apa itu kekayaan, apa saja jenis-jenis modal usaha, bagaimana cara memperoleh modal usaha, dan bagaimana cara mengelola kekayaan dengan baik. Modal. Modal didefinisikan sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang, dan sebagainya. Sedangkan modal usaha yaitu dana yang diperlukan untuk membuat sebuah usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam finansial dan akunting, modal biasanya menunjuk kepada kekayaan finansial. Definisi modal menurut beberapa ahli. Menurut Profesor Dr. May, modal yaitu kolektivitas dari barang-barang modal yang tercatat di neraca sebelah debit. Menurut Profesor Pollack, yaitu kekayaan untuk menggunakan barang modal yang tercatat di neraca sebelah debit. Dan menurut Profesor Baker, yaitu barang-barang konkret yang masih dalam rumah tangga perusahaan yang tercatat dalam neraca debit. Kekayaan. Kekayaan adalah nilai semua aset non-keuangan yang dimiliki dan dikurangi nilai dari seluruh kewajibannya. Bisa berlaku untuk perusahaan, perorangan, pemerintah, atau sektor ekonomi. Jenis-jenis modal usaha. Pertama, berdasarkan wujudnya. Modal intelektual atau intellectual capital dapat diwujudkan dalam bentuk ide-ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, kemampuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab. Kedua, modal sosial dan moral diwujudkan dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan sehingga dapat berbentuk citra diri yang positif. Modal mental adalah kesiapan mental berdasarkan landasan agama atau spiritual, diwujudkan dalam bentuk keberanian untuk menghadapi resiko dan tantangan yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Modal material adalah modal dalam bentuk uang atau barang. Modal ini bukan segala-gala dan bukan merupakan modal utama, karena modal material dapat terbentuk apabila kita telah memiliki jenis-jenis modal di atas. Kedua, berdasarkan kebutuhannya. Modal investasi awal adalah jenis modal yang harus dikeluarkan pada awal memulai usaha dan biasanya dipakai untuk jangka panjang. Contoh modal usaha ini adalah bangunan, peralatan seperti komputer, kendaraan, perabotan kantor, dan barang-barang lain yang dipakai untuk jangka panjang. Modal kerja adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan Anda. Modal kerja ini bisa dikeluarkan setiap bulan atau setiap datang order. Prinsipnya, tanpa modal kerja Anda tidak akan bisa menyelesaikan order Anda atau tidak memiliki barang dagangan. Nanti bisa-bisa Anda malah tidak akan dapat pembeli karena barangnya saja tidak ada. Itulah pentingnya modal kerja. Modal operasional adalah modal yang harus Anda keluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari bisnis Anda. Contohnya, pembayaran gaji pegawai, pulsa telepon bulanan, PLN, air, bahkan retribusi. Cara memperoleh modal usaha. Pertama, dana sendiri.
kita bisa memperoleh modal usaha dengan menggunakan dana sendiri. Misalnya menggunakan dana simpanan dari tabungan, jika belum cukup kita juga bisa menjual sebagian aset jika masih kekurangan. Kedua, mengajukan pinjaman modal usaha. Ketiga, mencari dana hibah perusahaan. Keempat, menjalin kerjasama. Kelima, mencari investor. Cara mengelola kekayaan dengan baik. Pertama, memisahkan rekening pribadi, keluarga, dan usaha. Kedua, membuat perencanaan secara umum. Ketiga, membuat perencanaan pendapatan. Keempat, membuat catatan proyeksi arus kas. Kelima, membuat anggaran secara rutin. Keenam, memisahkan akunting dari kasir. Tujuh, mengembangkan usaha dengan laba. Fungsi modal usaha. Pertama, membiayai biaya produksi. Kedua, menutup kerugian yang diderita, memberi kredit pada pihak lain, dan mempertahankan likuiditas. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.